Perbedaan terkait hukum udhiyah, sebagian ulama yang menjelaskan dia adalah wajib bagi yang mampu seperti Hanafi dan Maliki, dan sebagian ulama seperti Syafi'i yang menjelaskan kurban adalah sunnah muakkadah. Dan kita mengetahui bahwa hukum sunnah di dalam kurban terbagi menjadi dua, sunnah kifayah dan sunnah aini. Sunnah aini adalah mesti dilakukan oleh setiap individual muslim jika ingin mendapatkan kesunahannya. Seperti setiap kita dituntut, dianjurkan untuk berkurban ketika mampu. Dan sunnah kifayah adalah apabila salah seorang dari kita di dalam satu keluarga, satu rumah, dia sudah berkurban, maka yang lain mendapatkan kesunahannya, gugur tuntutan kurban itu di dalam satu keluarga. Seorang suami berkurban, otomatis kesunahannya gugur bagi istri dan anak-anak atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan syurutul udhiyah, syarat-syarat untuk berkurban. Para ulama menjelaskan yang pertama, syarat berkurban adalah hendaknya hewan kurban, unta ataupun sapi ataupun kambing itu dari binatang ternak, yaitu al-an'am. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kepada rizki yang telah Allah berikan dari hewan ternak. Jadi hewannya mesti diternakkan. Jangan tiba-tiba ada sapi ataupun kambing liar di hutan diambil untuk kurban. Yang kedua, syarat kurban tidak dilihat dari jenis kelaminnya. Maka baik sapi ataupun kambing itu jantan ataupun betina diperbolehkan. Dan ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Bagi anak laki-laki akikahnya 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. La yadurrukum dzakaron kunna am inatha. Tidak ada masalah kambingnya jantan ataupun betina. Mungkin yang jantan mahal, tidak setiap orang mampu beli, dan yang jantan limited edition. Sekarang di mana-mana kan lebih banyak betina ya dibandingkan jantan. Sehingga yang betina kita korbankan tetap sah untuk udhiyah. Yang ketiga, syarat kurban adalah dilihat dari usianya. Tidak setiap unta ataupun sapi ataupun kambing bisa dijadikan kurban, kecuali jika memenuhi usianya dalam standarisasi kurban. Ulama menjelaskan untuk unta yang bisa dijadikan kurban adalah usianya genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Untuk sapi dan kambing, bahasa Jawanya kambing kacang, untuk sapi dan kambing usianya mesti genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jadi kurang dari itu tidak bisa dijadikan kurban. Dan begitu juga kerbau. Tetapi untuk hukum domba dia berbeda. Nabi SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah illa in ta'assara alaikum fatadbahu jaz'an minad dha'ni. Janganlah kalian berkurban kecuali dengan hewan musinnah. Hewan musinnah ini adalah hewan yang umurnya sudah 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kecuali jika sulit bagi kalian untuk mendapatkan hewan musinnah, maka berkurbanlah dengan domba jaza'ah. Domba jaza'ah, domba yang umurnya sudah 1 tahun.
Kalau kambing minimalnya 2 tahun, tidak boleh kurang. Tetapi untuk domba boleh usia yang 1 tahun berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi. Dan minimal usia domba itu tidak di bawah 6 bulan. Jadi umur 1 tahun boleh, umur 6 bulan boleh, tidak di bawah 6 bulan. Tetapi jika kita memilih domba yang usianya di bawah 1 tahun, itu ditambahkan satu syarat, dombanya sudah kupak atau gigi susunya sudah tanggal. Gimana Ustadz gigi susu domba itu yang sudah tanggal? Nanti pulang ke rumah lihat cermin, buka mulut lihat apakah sudah tanggal atau belum. Nah, kembali kepada peternaknya, apakah dia amanah, penjualnya apakah betul-betul dia jujur. Karena di hari Idul Adha dekat dengan kurban ini banyak yang target melakukan dombanya, sehingga banyak domba-domba yang di bawah 1 tahun itu dicopot paksa giginya. Biar apa? Biar bisa jadi hewan kurban. Jadi domba umur 1 tahun ataupun di atas 6 bulan dengan syarat sudah kupak. Nah, ini yang ketiga, syarat dalam berkurban dilihat dari usianya. Yang keempat, as-salamatu minal uyub. Hewan kurbannya itu mesti sehat, selamat dari aib atau cacat. Aib ataupun cacat yang menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas daging hewan itu sehingga tidak layak kurban. Tidak setiap aib, tidak setiap kecacatan hewan itu menjadikan dia tidak layak kurban. Tetapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, ada 4 hal yang itu menyebabkan hewan tidak layak kurban. Rasulullah bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. 4 hal yang tidak bisa untuk kurban. Yang pertama, al-awra'ul bayyinu awaruha. Hewan kurban yang buta ataupun yang picek. Jadi jelas buta dia ataupun matanya picek, baik keduanya ataupun sebelah, maka tidak bisa dijadikan kurban. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan kurban yang jelas sakit. Seperti kita kalau sakit itu kurang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Begitu juga hewan kurban, ketika dia sakit parah menyebabkan kurang nafsu makan dan kuantitas dagingnya menurun. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu arajuha. Hewan yang pincang, baik pincang dari sejak lahir ataupun pincang karena kesalahan kita. Nah, kadang-kadang kita ini tidak memperlakukan hewan dengan baik, khususnya ketika kurban. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Umar bin Khattab itu pernah marah kepada seseorang yang berlaku kasar kepada hewan kurbannya. Umar bin Khattab berkata, celakalah engkau, giringlah hewanmu dengan baik. Nah, kita berlaku kasar dengan hewan kurban, sehingga diantaranya yang menyebabkan pincang kaki hewan itu kesalahan kita. Mungkin hewan kurbannya jatuh atau hewan kurbannya kepleset. Biasanya kalau kita beli motor, turunin motor dari pick up itu kan pakai perosotan ya Pak. Ini kita beli sapi, beli kambing, diturunin dari pick up, disuruh lompat sapinya. Akhirnya ada jamaah yang beli kambing harga 5 juta, diturunin dari pickup itu disuruh lompat kambingnya, jatuh patah kakinya. Maka hari itu dia tidak jadi berkurban. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi syarat. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya yang tanggung jawab siapa? Panitia. Maka hati-hati, kita perlakukan dengan baik, turunkan dengan lembut. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in.
Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kebaikan ke dalam sesuatu perkara. Setiap perkara itu ada kebaikannya. Dan begitu juga ketika kita menggiring memperlakukan hewan kurban. Ini yang ketiga, jika dia pincang dari lahir ataupun karena keteledoran kita, ataupun karena hewan kurbannya itu ketakutan banyak orang lantas dia lari, kemudian masuk sungai, patah kakinya, tidak layak untuk kurban. Yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunqa, yang hewannya itu gila maka tidak bisa jadi kurban.